Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, ibu dan rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri, saya Dia Sepia Mas Pratami dengan NIM 2250191134. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari perkuliahan Kimia Analisis Dasar dengan judul Analisis Kualitatif Kation Reaksi Golongan. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa ini mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar analisis kualitatif kation. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tahapan analisis kualitatif kation. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan reaksi golongan kation menggunakan metode H2S. Outline atau poin-poin dari materi yang akan dibahas pada kali ini diantaranya ada pendahuluan, ada reaksi kation golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama dibahas, adapun pendahuluannya. Kation dan anion ini tuh terbentuk ketika atom suatu unsur kehilangan atau mendapatkan elektron untuk mencapai kestabilan konfigurasi elektron. Yang biasanya dengan mengikuti aturan oktet atau yang biasa kita sebut memiliki 8 elektron valensi. Atom yang kehilangan elektron akan menjadi bermuatan positif atau kation, sedangkan atom yang mendapatkan elektron akan menjadi bermuatan negatif ataupun anion. Pembentukan kation ini adapun atom logam yang cenderung kehilangan elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Hal ini tuh karena atom logam ini tuh memiliki energi ionisasi yang relatif rendah, sehingga dia itu tidak membutuhkan banyak energi untuk melepaskan elektronnya. Ketika atom logam kehilangan elektron, jumlah proton atau yang bermuatan positif dalam inti atom akan lebih banyak daripada jumlah elektron atau yang bermuatan negatif di sekelilingnya, yang mengakibatkan atom tersebut menjadi bermuatan positif dan disebut kation. Seperti contohnya ada natrium. Natrium ini memiliki 1 elektron valensi. Namun ketika natrium ini melepaskan elektron, ia akan menjadi ion natrium atau Na+, dan memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan gas mulia neon. Analisis kualitatif kation ini tuh dilakukan dengan cara identifikasi kation yang terdapat dalam senyawa berdasarkan analisis fisika dan kimia menggunakan reaksi yang memberikan hasil reaksi yang spesifik atau khas itu ya biasanya. Reaksi spesifik yang dimaksud adalah hasil reaksi menghasilkan warna, endapan, gas atau kristal yang dapat diamati dan khas untuk kation tersebut. Jadi analisis kualitatif kation ini tuh suatu metode gitu ya untuk mengidentifikasi keberadaan ion-ion logam atau kation dalam suatu sampel atau senyawa yang bertujuan untuk menentukan atau memastikan gitu kation apa saja sih yang hadir gitu dalam senyawa ini tuh. Nah, senyawa kimia, terutama garam, umumnya tersusun dari ion positif atau kation dan ion negatif anion yang terikat bersamaan. Misalnya dalam senyawa timbal 2 sulfida atau PBS, Pb2+ adalah kationnya, sedangkan S2- adalah anionnya. Demikian pula unsur-unsur logam cenderung membentuk kation saat berinteraksi dalam reaksi kimia atau saat dilarutkan dalam pelarutan tertentu, karena mereka cenderung melepaskan elektron untuk mencapai konfigurasi gas mulia yang stabil. Nah, kaitannya antara adanya kation dalam suatu senyawa atau unsur dengan analisis kualitatif ini adalah bahwa analisis kualitatif kation merupakan cara untuk membuktikan atau mengidentifikasi keberadaan kation tersebut. Ketika kita memiliki sampel yang tidak diketahui komposisi kationnya, kita dapat melakukan serangkaian uji coba berdasarkan sifat-sifat kimia kation tersebut, seperti kelarutannya, warnanya saat mengendap, atau reaksinya dengan reagen tertentu. Analisis kualitatif kation didasarkan pada perbedaan sifat fisika dan kimia masing-masing kation. Kation ini dikelompokkan menjadi beberapa golongan berdasarkan reagen pengendap umum yang dapat mengendapkannya pada kondisi tertentu. Nah, selanjutnya ini ada tahapan analisis kation, di mana analisis kualitatif kation ini menggunakan reaksi kimia dilakukan dengan tahapan yang sistematis sebagai berikut. Yang pertama ini tentunya ada pemeriksaan pendahuluan gitu ya, di mana pemeriksaan pendahuluan ini tuh di dalamnya terdapat lagi uji-uji atau pemeriksaan yang lainnya gitu ya. Contohnya salah satunya ada pemeriksaan organoleptik, bentuk, warna, rasa, dan bau, di mana pemeriksaan ini tuh melibatkan pengamatan sifat-sifat fisik dari sampel yang kita amati langsung oleh indera. Gitu. Adapun bentuk gitu, mengamati apakah sampel ini berbentuk padatan kristal, amorf atau tidak berbentuk, atau serbuk, ataupun bahkan berbentuk cairan. Contohnya, sampel ini tuh ada yang berupa serbuk putih, yang kemungkinan dia itu adalah garam anorganik seperti NaCl atau barium karbonat. Adapun kristal yang mungkin menunjukkan adanya garam tembaga seperti CuSO4. Nah, bisa kita amati juga dari warnanya.
Dengan mengamati warna sampel, banyak kation ini tuh yang memiliki warna khas dalam bentuk padatan ataupun larutan, dengan banyak contohnya gitu ya, karena berbeda-beda. Adapun beberapa senyawa berwarna yang umum yang terdapat gitu ya, salah satunya ada warna yang merah. Dia itu adanya Pb3O4, adanya As2S2, adanya HgO, adanya Hgi2, adanya Hgs. Terus ada juga yang berwarna merah jambu, itu tuh menandakan adanya garam-garam dari mangan dan kobalt yang berhidrat. Adapun yang berwarna kuning, contohnya itu ada memungkinkan bahwa sampel itu adalah CDS, As2S3, SNS2, PBI2, HgO gitu. Adapun nah tadi itu kan namun jangan terkecoh gitu ya, hanya dari rupanya saja gitu atau dari bentuk dan warnanya saja. Kita pun harus lebih mencari tahu dan menguji yang lainnya gitu, karena masih banyak pengujian yang harus kita lakukan untuk menduga gitu ya. Adapun yang berwarna hijau itu ada Cr2O3, ada CrOH. Adapun yang berwarna biru adalah memungkinkan adanya garam-garam kobalt anhidrat, garam-garam tembaga 2 berhidrat. Adapun yang berwarna coklat, PbO2, SNS, Fe2O3. Nah, namun kebanyakan gitu ya dari sampel-sampel senyawa-senyawa tuh warnanya itu berwarna putih gitu. Yang selanjutnya, kita pun bisa juga mengamati dari rasanya. Meskipun tidak selalu direkomendasikan gitu ya untuk rasa ini, karena ya alasannya keamanan. Karena beberapa senyawa tuh memiliki rasa yang khas, misalnya pahit, asin, asam. Dan perlu juga diingat bahwa mencicipi sampel padatan atau larutan kimia ini tuh sangat tidak disarankan karena potensi dari bahayanya. Contohnya itu adanya garam natrium atau NaCl, dia tuh kan rasanya asin gitu. Selanjutnya ada juga mengamati baunya gitu. Mengamati baunya ini mungkin keluar dari sampel. Contohnya itu sampel padatan yang berbau cuka mungkin mengandung asetat. Sampel yang berbau telur busuk setelah ditambahkan asam dapat mengindikasikan atau kita duga gitu ya bahwa itu adanya sulfida. Nah, yang selanjutnya ini ada pemanasan dalam tabung uji, di mana pemanasan sampel dalam tabung uji kering ini dapat memberikan petunjuk tentang sifat termal sampel seperti dekomposisi, adanya sublimasi, ataupun adanya perubahan warna gitu ketika dipanaskan. Nah, bisa kita amati gitu ya, dan sehingga hasilnya itu bisa kita interpretasikan. Yang pertama itu adanya jika setelah dipanaskan itu adanya terbentuk uap air yang terbentuk dan mengembun pada bagian dinding tabung. Jadi saat setelah dipanaskan gitu ya sampelnya itu di dalam tabung, itu tuh akan menghasilkan uap atau adanya embun yang menempel pada dinding tabung. Nah, menunjukkan apa sih gitu? Nah, itu bisa jadi menunjukkan adanya air kristal atau air higroskopis dalam sampel dikarenakan banyak garam hidrat akan melepaskan air saat dipanaskan. Seperti contohnya itu ada CuSO4 5H2O. Lalu ada juga yang ketika dipanaskan dia itu akan berubah warnanya tapi tidak dengan pelelehan. Jadi serbuknya itu tetap berbentuk serbuk setelah dipanaskan, tidak meleleh gitu ya. Jadi beberapa senyawa itu dapat berubah warna saat dipanaskan dan kembali ke warna semula saat dingin. Contohnya itu ada seng oksida, dia itu berwarna putih saat dingin dan saat panas tuh dia akan berwarna kuning. Nah, terus ada juga timbal oksida gitu, dia tuh saat dingin berwarna kuning, tapi saat dia dipanaskan itu akan berwarna merah kecoklatan. Selanjutnya juga yang bisa kita amati yaitu saat dipanaskan adanya pelelehan dan dekomposisi disertai gas. Yang ini tuh menunjukkan adanya senyawa yang terurai. Jadi bau gas atau warna gas yang terbentuk tuh dapat memberikan petunjuk juga gitu. Contohnya pemanasan garam amonium atau NH4Cl. Dia tuh akan menghasilkan gas amonia yang berbau menyengat gitu. Pemanasan oksalat juga dapat menghasilkan gas karbon dioksida. Selanjutnya adanya ketika dipanaskan dia ini akan terjadi sublimasi atau penyubliman gitu ya. Dari mana serbuk padat ini tuh menjadi gas tapi dia tidak meleleh, lalu dia tuh bisa jadi padat kembali. Beberapa senyawa volatil itu dapat menyublim, contohnya ada amonium klorida, dia tuh menyublim membentuk lapisan putih pada bagian dinding tabung uji. Adanya juga As2O3, dia tuh juga dapat menyublim. Nah, selanjutnya setelah tadi ada pemeriksaan organoleptik, pemanasan dalam tabung uji, selanjutnya ada pemeriksaan warna nyala uji. Jadi uji nyala ini tuh bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan kation tertentu yang memberikan warna khas pada nyala api bunsen. Caranya itu kawat krom atau patina yang bersih itu dicelupkan ke dalam HCl pekat untuk mengubah kation menjadi bentuk klorida yang lebih volatil atau mudah menguap.
lalu dicelupkan ke dalam sampel padatan atau larutan, kemudian kawatnya dibakar pada nyala api atau bunsen. Seperti contohnya, saat dipanaskan ini dia menyala warna kuning keemasan yang lama gitu ya. Contoh, kemungkinan dia itu adanya natrium. Terus ada juga yang berwarna nyala lembayung, dia itu kemungkinan adanya kalium. Ada yang menyala warna merah karmin atau merah gincu gitu ya, yang merah gitu. Itu tuh kemungkinan adanya litium. Terus nyala merah bata atau merah kekuningan, dia tuh adanya kalsium. Nyala merah tua agak keunguan, dia tuh kemungkinan adanya strontium. Kemudian nyala hijau kekuningan, dia ini menandakan kemungkinan adanya barium. Terus adanya juga yang saat dipanaskan menyala menjadi warna hijau, dia tuh akan kemungkinan adanya borat atau tembaga. Lalu adanya juga yang terakhir ada nyala biru keabuan, namun disertai dengan kawat yang perlahan-lahan berkorosi atau yang menjadi karatan gitu ya. Contohnya itu kemungkinan dia tuh menandakan adanya timbel, arsenik, bismut gitu. Lalu adapun selanjutnya reduksi pada blok arang, di mana uji reduksi pada blok arang digunakan untuk mendeteksi kation logam yang dapat direduksi menjadi logam bebas atau oksida logam tertentu ketika dipanaskan bersama dengan reduktor, misalnya soda, di atas blok arang. Prosedurnya ini prosedurnya ini adalah dengan mencampurkan sedikit sampel dengan natrium karbonat atau soda dan atau potasium sianida gitu ya. Jangan digunakan di lab biasa gitu ya, karena dia itu sangat beracun. Di cekungan blok arang lalu dipanaskan campurannya dengan nyala reduksi api bunsen menggunakan tiup gitu ya. Nah, hasil pengamatan yang sehingga dapat kita interpretasikan itu contohnya dilihat dari butiran logam yang mengkilap. Itu menunjukkan adanya logam yang direduksi. Contohnya adanya timbal 2 plus menghasilkan butiran logam timbal yang lunak dan mudah dibentuk. Adanya tembaga 2 plus menghasilkan butiran logam tembaga yang berwarna merah. Adanya perak plus menghasilkan butiran perak yang mengkilap. Lalu selain itu juga kita bisa amati dari residu oksida berwarna yang panas dingin berubah warna gitu. Beberapa oksida itu logam memiliki warna yang khas saat panas dan saat dingin. Contohnya ada seng sebagai seng oksida, dia tuh kuning saat panas, tapi saat didinginkan itu dia berwarna putih. Terus ada juga timah 2 oksida gitu ya, timah gitu ya, sebagai timah 2 oksida, dia ini saat panas berwarna kuning pucat, namun saat didinginkan dia itu berwarna putih. Lalu dapat kita amati juga gitunya adanya lapisan volatil di sekitar residu. Jadi beberapa logam itu membentuk endapan volatil di sekitar titik reaksi. Contohnya ini ada arsen yang menghasilkan lapisan putih yang berbau bawang putih. Lalu selanjutnya adapun reaksi manik boraks, di mana atau uji manik gitu ya biasa kita sebut, di mana uji manik boraks ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi kation logam transisi tertentu yang membentuk kompleks berwarna dengan boraks atau natrium tetraborat yang ketika dipanaskan itu dalam nyala api. Dimana caranya itu, prosedurnya itu kita tuh harus membuat manik bening dengan memanaskan kawat platina atau krom yang ujungnya dibengkokkan, lalu disentuhkan atau ditotolkan gitu ya pada bubuk boraks sehingga menempel. Kemudian dipanaskan lagi sampai boraksnya itu meleleh dan membentuk manik bening. Kemudian celupkan manik panas ke dalam sedikit sampel, lalu dipanaskan kembali dalam nyala oksidasi dan reduksi secara bergantian. Nah, pengamatan hasilnya itu yang dapat kita lihat gitu ya, dan interpretasi yang bisa kita duga gitu ya. Di antaranya itu saat oksidasi dia tuh hijau ketika panas tapi biru ketika dingin, tapi sedangkan saat dia nyala reduksi dia itu tidak berwarna gitu saat panas maupun saat dingin. Itu menandakan adanya logam. Lalu adapun saat nyala oksidasi dia ini berwarna coklat kekuningan atau merah ketika panas dan kuning ketika dingin. Saat nyala reduksi dia itu berwarna hijau ketika panas dan dingin, itu menandakan adanya besi gitu. Lalu selanjutnya adapun uji terhadap ion amonium gitu ya. Ion amonium ini dimana adalah salah satu kation golongan 5 yang umum dan penting untuk diuji di awal gitu ya, uji pendahuluan, karena sifatnya ini volatil dan dapat mengganggu uji kation lainnya jika ada dalam jumlah besar. Dimana prosedurnya ini kita harus ambil sedikit sampel padatan atau larutan, kemudian ditambahkan larutan basa kuat seperti NaOH atau CaOH atau air kapur pekat gitu ya, lalu dipanaskan secara perlahan.
Nah, hasil pengamatan yang bisa kita lihat gitu ya, dan bisa kita interpretasikan itu hasilnya. Yang pertama ini ada bau amonia yang menyengat. Jadi jika tercium bau amonia yang khas seperti pesing gitu ya, biasanya itu tuh menunjukkan adanya ion amonium. Lalu bisa kita lihat juga di kertas lakmus merah itu yang berubah menjadi biru gitu ya. Untuk konfirmasi lebih lanjut, itu kertas lakmus merah yang basah itu tuh ditempelkan gitu ya ke dalam tabung uji gitu ya, tanpa menyentuh dari larutannya. Nah, jika kertas lakmusnya itu berwarna merah menjadi biru, berubah gitu menjadi biru, ini tuh bisa kita duga dia itu adanya gas amonia yang bersifat basah. Lalu selanjutnya, setelah dari tadi adanya pemeriksaan pendahuluan yang tentunya sangat banyak gitu ya, yang harus kita ujinya. Selanjutnya itu jika kita sudah mendapat dugaan-dugaan dari hasil pemeriksaan pendahuluan itu, selanjutnya akan dilakukan uji reaksi golongan gitu ya, dimana reaksi golongan itu digunakan untuk tujuan analisis kualitatif yang sistemik. Kation-kation ini diklasifikasikan ke dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation tersebut terhadap beberapa reagen, yaitu reagen-reagen itu ada asam klorida, hidrogen sulfida, adanya amonium sulfida, dan amonium karbonat. Nah, klasifikasi kation ini tuh didasarkan pada apakah kation tersebut memberikan reaksi dengan memberikan endapan atau tidak dengan reagen-reagen tersebut berdasarkan perbedaan kelarutan dalam klorida, sulfida, karbonat dari kation tersebut. Nah, di mana klasifikasi kation ini tuh ada beberapa golongan kan. Nah, diantaranya ada golongan 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, yang pertama kita bahas adalah kation golongan 1 atau golongan HCl. Di mana kation ini tuh yang membentuk endapan klorida dengan HCl encer. Di antaranya ada Pb2, ada Hg, ada juga Ag. Di mana endapan yang terbentuknya itu ada endapan putih PbCl2, HgCl2, AgCl. Nah, dari hasil kation golongan 1 ini kan setelah direaksikan dengan HCl ini kan dia salah satu contohnya ada HgCl gitu ya. Dia tuh membentuk endapan gitu ya. Membentuk endapan Hg2Cl2 dan AgCl. Dia itu seperti yang bisa kita lihat gitu ya di gambar ini. Dia ini membentuk endapan berwarna putih gitu ya, yang tidak larut dalam air. Nah, lalu ada juga endapan PbCl2 yang kita lihat ya, gambar yang sebelah kanan ini. Dia ini sedikit larut dalam air gitu ya, beda dengan yang AgCl dan Hg2Cl ini, dimana dia tuh tidak larut gitu ya dalam larutannya. Nah, untuk yang endapan PbCl2 ini tuh, endapan yang terbentuk ini tidak pernah mengendap sempurna, sehingga ion timbal yang masih tersisa dapat diendapkan dengan H2S bersamaan dengan golongan 2. Nah, bisa kita lihat gitu ya, ini ada mekanisme reaksinya dari pembentukan endapan PbCl2 dan endapan AgCl gitu ya. Nah, di mana mekanisme dari PbCl2 ini tuh ada Pb 2+ ditambah 2Cl- ditambah 6H2O gitu ya, atau air gitu. Nah, membentuk endapan PbCl2. Nah, tadi itu kan endapan PbCl2 ini kan yang kita lihat dari gambar, dia itu tidak larut sempurna gitu ya dalam air gitu ya. Namun dia tuh mungkin gitu ya bisa dapat larut gitu dalam air panas juga. Nah, dari endapan PbCl2 ini kita bisa lihat gitu ya dari reaksinya gitu ya, bahwa reaksi ini tuh menunjukkan adanya kesetimbangan karena PbCl2 ini tuh tidak sepenuhnya tidak larut, sebagian dia terlarut tapi tidak larut sempurna. Nah, terutama pada suhu yang lebih tinggi. Keberadaan 6H2O ini nih dalam reaksi, dia itu mengindikasikan bahwa reaksi ini terjadi dalam larutan air, meskipun airnya itu tidak secara langsung menjadi reaktan atau produk dalam pembentukan endapan ini, tapi ini lebih menunjukkan kondisi pelarut gitu ya. Nah, endapan PbCl2 itu dapat terurai kembali menjadi ion-ionnya jika dipanaskan dan akan mengendap lagi saat didinginkan. Nah, selanjutnya ada pun mekanisme reaksi dari endapan AgCl, di mana endapan AgCl itu kan dia ini tidak larut dalam air gitu ya, namun dia ini larut dalam amonia yang membentuk kompleks. Nah, selanjutnya ada pun kation golongan 2 atau golongan H2S, di mana reaksi
kation golongan 2 ini tidak membentuk endapan dengan HCl, tetapi membentuk endapan sulfida dengan H2S, gas atau larutan air jenuh dalam suasana asam mineral encer. Jadi reaksi pengendapan kation golongan 2 ini itu terjadi ketika gas hidrogen, sulfida atau H2S ini dialirkan ke dalam larutan yang mengandung kation-kation dalam kondisi asam. Suasana asam itu diperlukan itu ya, suasana asam mineral encer itu diperlukan untuk menjaga konsentrasi ion sulfida atau agar tetap rendah gitu, sehingga nanti tuh hanya sulfidanya saja yang tidak larut gitu, jadi dia tuh akan mengendap. Nah, endapan yang terbentuk ini bisa jadi dengan berbagai warna gitu. Ada yang berwarna hitam, dia tuh menandakan adanya HGS, PBS, CUS. Adapun yang berwarna kuning, dia itu menandakan adanya CDS, AS2S3, AS2S5, SN2S2. Adapun yang berwarna coklat, dia ini akan menandakan adanya SNS, BI2S3. Terus adapun endapan yang berwarna jingga gitu, dia tuh menandakan adanya SB2S3, SB2S5. Nah, berdasarkan kelarutan endapan sulfida yang terbentuk dalam amonium sulfida atau amonium polisulfida ini, sehingga golongan 2 ini diklasifikasikan menjadi golongan 2A dan 2B. Nah, tadi itu kan ada yang sebut saat golongan 2 itu diklasifikasikan menjadi golongan 2A dan 2B, di mana golongan 2A ini itu dia itu tidak larut, dan golongan 2B itu yang larut gitu ya. Bisa kita lihat gitu ya, PBS ini digambar ini ada PBS gitu ya, itu tidak larut, berarti itu dia termasuk golongan 2A. Adapun juga HGS yang dan CUS gitu ya, dia yang membentuk endapan berwarna hitam. Lalu ada CDS, AS2S3 dan SNS2, dia tuh membentuk endapan berwarna kuning, adapun yang berwarna agak jingga. Lalu ada juga BI2S3 dan SB2S3. Bisa kita lihat juga gitu ya, ada mekanisme reaksi dari golongan 2 ini. Jadi yang pertama itu ada reaksi tembaga 2 atau Cu2+ dengan H2S gitu ya, dimana ion tembaga 2 ini bereaksi dengan hidrogen sulfida dalam larutan berair yang diindikasikan dengan adanya 6H2O ini untuk membentuk endapan CUS atau tembaga 2 sulfida yang berwarna hitam gitu ya. Endapan CUS ini bisa kita lihat di atas gitu ya, dia tuh membentuk endapan berwarna hitam. Lalu adanya juga ion hidrogen gitu ya, dimana ion hidrogen ini tuh terbentuk sebagai produk samping yang mempertahankan suasana asam dalam larutan. Endapan ini tuh terbentuk karena tembaga 2 sulfida ini tuh memiliki kelarutan yang sangat rendah dalam suasana asam. Ada juga selanjutnya ada juga mekanisme reaksi dari reaksi raksa 2 dengan H2S gitu ya, yang sedikit lebih kompleks dan dapat melibatkan pembentukan zat melibatkan 2 tahap gitu ya. Yang pertama ini awalnya 3 ion raksa 2 atau 3Hg2+ bereaksi dengan 2 ion klorida dan 2 molekul H2S hidrogen sulfida membentuk endapan raksa 2 tioklorida atau Hg3S2Cl2, di mana itu menghasilkan warna endapan yang putih kekuningan. Nah, ini tuh zat yang khas untuk reaksi raksa 2 dalam kondisi ini. Kemudian ada juga yang tahap 2-nya, kemudian endapan dari Hg3S2Cl2 atau raksa 2 tioklorida ini bereaksi kembali dengan H2S gitu ya, sehingga dia membentuk endapan HGS menghasilkan warna endapan yang hitam gitu ya. Adapun juga ion hidrogen dan juga klorida yang terjadi dalam proses ini gitu ya. Ini tuh mendukung kondisi asam dan melepaskan kembali ion klorida, di mana endapan HGS itu dikenal sangat stabil dan tahan terhadap larutan asam. Lalu selanjutnya adapun kation golongan 2 lanjutan ya, di mana golongan 2A ini adalah subgolongan tembaga. Jadi endapan sulfida yang terbentuk itu kan tidak larut ya, seperti yang tadi sudah dikatakan gitu ya. Dia itu tidak larut dalam amonium polisulfida. Contohnya itu ada Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, dan CD2+. Nah, sedangkan untuk golongan 2B itu termasuk subgolongan yang arsenik gitu ya. Kalau golongan 2A itu golongan tembaga, nah golongan 2B ini lebih ke golongan arsenik.
di mana endapan sulfida yang terbentuk itu larut dalam amonium polisulfida membentuk ion tio. Khusus untuk Sn2+, endapan itu larut dalam amonium polisulfida. Contohnya di golongan 2B ini ada AS3+, AS5+, ada Sb3+, ada Sb5+, dan ada juga Sn2+, Sn4+. Nah, selanjutnya ada golongan kation 3 gitu ya. Dimana kation golongan 3 itu kation yang tidak bereaksi dengan HCl dan H2S dalam suasana asam mineral. Namun, dia ini akan membentuk endapan sulfida dengan H2S dalam suasana amonia dan amonium klorida, atau juga akan membentuk endapan dengan amonium sulfat ya. Nah, endapan yang terbentuk ini bisa jadi juga dengan berbagai warna. Contohnya ada endapan yang berwarna hitam, yaitu menandakan adanya FeS, NiS, COS. Sedangkan ada juga yang endapan putih gitu, membentuk endapan putih, ada AlOH3, ada ZNS, ada yang membentuk endapan berwarna hijau, ada dari menandakan adanya CR2OH, CROH2, adapun yang berwarna merah jambu itu menandakan adanya MNS. Nah, kation golongan 3 itu ada Fe2+, 3+, ada Ni2+, CO2+, Al3+, Zn2+, Cr2+, Mn2+. Nih, seperti yang bisa kita lihat di gambar-gambar ini ya yang di bawah. Nih, ini dari FeS. Dia ini FeS, NiS, dan COS ini dia membentuk endapan yang berwarna hitam ya. Nah, sedangkan untuk AlOH3 dan ZNS dia membentuk endapan berwarna putih. Dimana ada pun mekanisme reaksi dari kation golongan ketiga ini. Contohnya ada Fe2+ dan Fe2+ gitu ya. Ion besi 2 ini bereaksi dengan ion sulfida. Dia tuh membentuk endapan besi sulfida yang berwarna hitam gitu ya. Bisa kita lihat ya FeS gitu. Ini tuh kan endapannya berwarna hitam. Lalu yang mudah teroksidasi. Nah, mudah teroksidasi itu tuh dikatakan karena FeS itu tuh dapat dengan cepat teroksidasi oleh oksigen yang ada di udara, terutama dalam kondisi lembab, yang dapat mengubah warna endapan atau sifatnya sendiri. Lalu ada juga selanjutnya mekanisme reaksi dari aluminium dengan ion sulfida ya. Berbeda dengan pembentukan sulfida yang langsung, nah ion aluminium 3 ini bereaksi dengan ion sulfida dan air ya, adanya H2O untuk membentuk endapan aluminium hidroksida yang berwarna putih ini ya, AlOH3. Bisa kita lihat nih, dia tuh membentuk endapan warna putih. Nah, sedangkan dari hasil reaksi tadi itu kan menghasilkan endapan putih aluminium hidroksida. Nah, dia juga menghasilkan uap atau gas hidrogen sulfida yang dilepaskan sebagai produk sampingnya. Ini tuh terjadi dikarenakan ion sulfida dalam larutan yang berair, netral, atau sedikit basah itu dapat terhidrolisis untuk membentuk H2S. Untuk lanjutan dari golongan 3 ini, sama pun seperti kation golongan kedua ya, yang ada kation golongan 2, golongan 2A dan 2B. Nah, untuk kation golongan 3 itu juga sama, dibagi lagi menjadi kation golongan 3A dan 3B, di mana yang golongan 3A ini dia itu diendapkan sebagai hidroksida oleh larutan amonia dengan adanya amonium klorida seperti Fe2+, Fe3+, Al3+, Cr2+. Nah, sedangkan untuk golongan yang 3B ini dia itu tidak mengendap dengan amonia berlebih dan dapat diendapkan sebagai sulfida oleh H2S. Contohnya ada Ni2+, CO2+, N2+, dan Mn2+. Nah, setelah tadi kita bahas gitu ya golongan 1, 2, 3, nah masih ada lagi ternyata dia tuh ada golongan kation golongan 4, di mana kation golongan itu tidak bereaksi dengan reagen golongan 1, 2, 3. Nah, kation golongan itu membentuk endapan dengan NH42CO3 dengan adanya NH4Cl atau amonium klorida gitu ya dalam suasana netral atau sedikit basah. Yang hasil dari reaksinya ini ada membentuk endapan putih BaCO3, CaCO3, SlCO3. Nah, di mana kation golongan keempat itu melibatkan pembentukan endapan karbonat gitu ya. Nih, kita bisa lihat gitu ya, ada endapan putih BlCO3 gitu ya, CaCO3. Nah, yang tadi udah disebut, nah itu kan karbonat ya. Nah, reagen dari NH42CO3 itu selalu mengandung NH4HCO3 dan amonium karbamat, di mana sebelum digunakannya itu senyawa ini harus dihilangkan dulu dengan cara mendidihkan larutan reagen. Nah, bisa kita lihat mekanisme reaksinya gitu ya. Ini ada hasil dari reaksinya itu ya, endapan berwarna putih semuanya.
Nah, mekanisme reaksinya ini ada reaksi barium dengan ion karbonat gitu ya, menghasilkan endapan barium karbonat yang berwarna putih gitu ya. Bisa kita lihat di gambar. Nah, endapan ini tuh terbentuk karena barium karbonatnya memiliki kelarutan yang sangat rendah dalam air gitu. Jadi tidak larut dalam air. Nah, kemudian ada pun reaksi dari strontium juga kalsium yang serupa dengan barium. Nah, untuk strontium ini, endapan yang terbentuknya itu strontium karbonat atau SrCO3 yang berwarna putih, sama pula dengan adanya reaksi kalsium karbonat, jadi dia juga menghasilkan endapan yang berwarna putih. Namun kalau yang strontium ini dia agaknya larut dalam air gitu ya, walaupun tidak sepenuhnya larut gitu. Nah, selanjutnya ini ada juga kation golongan 5 sisa gitu, atau golongan akhir gitu ya, dimana mereka tuh tidak bereaksi dengan reagen di golongan 1, 2, 3, dan 4 gitu ya, dan tidak ada reagen umum untuk kation golongan ini. Contohnya itu ada dari golongan 5 itu ada kalium, ada natrium, ada mangan, ada amonium gitu. Dia itu tidak bereaksi dengan reagen di golongan 1 sampai 4 gitu. Jadi kita tuh lebih sedikit gitu ya di golongan 5 ini untuk unsur-unsurnya. Nah, kemudian ada tahapan reaksi golongan pada kation ini ya, tabel yang bisa kita lihat, di mana pada tahap 1 tuh prosedurnya itu larutan zat atau sampel itu dalam air gitu ya, ditambahkan dengan HCl encer atau berlebih gitu ya, di mana hasil pengamatannya itu diharapkan membentuk endapan putih, sehingga bisa kita duga gitu ya dia itu sebagai kation golongan 1. Nah, apa aja sih gitu senyawa-senyawa atau unsur-unsur gitu yang bisa kita duga setelah terbentuk endapan putih dia tuh apa gitu. Nah, itu ada endapan putih AgCl, PbCl2, HgCl2 gitu ya. Dari yang tadi sudah dijelaskan dari atas gitu ya, dari awal. Nah, ini tuh ada rangkumannya yang lebih ringkas gitu. Nah, untuk tahap yang keduanya itu ada larutan sampel gitu ya dalam air, ditambahkan dengan HCl dan dialiri dengan gas H2S. Dimana hasil pengamatan itu membentuk endapan berwarna sehingga dia itu dapat diduga kation golongan 1. Nah, endapan yang terbentuknya itu kan ada beberapa warna gitu ya, ada banyak warna. Nah, ada yang membentuk endapan hitam, membentuk endapan kuning, endapan coklat, dan juga endapan jingga. Nah, selanjutnya jika masih juga tidak bisa kita duga gitu ya, bisa kita lanjutkan ke tahap 3, yaitu larutan sampel dalam air gitu ya, ditambahkan dengan amonium hidroksida, ditambahkan dengan amonium klorida, dan dialiri dengan gas H2S, dimana hasil pengamatannya itu terbentuk endapan yang berwarna, sehingga dapat kita duga bahwa kation tersebut merupakan kation golongan ketiga, dimana endapan yang terbentuknya ini ada endapan hitam, endapan putih, endapan hijau, dan endapan merah jambu. Atau selain dengan NH4Cl atau amonium klorida, kita juga bisa larutannya itu ditambahkan 2 tetes NH4 2S gitu ya. Nah, selanjutnya ada pun tahap keempat. Nah, tahap keempat ini atau golongan kation keempat ini tuh caranya dengan larutan sampel ditambahkan amonium klorida, ditambahkan 4-5 tetes NH4 2CO3 gitu ya, karbonat gitu. Nah, membentuk endapan putih, dimana dugaannya itu dia merupakan kation golongan keempat. Contohnya itu ada BaCO3, CaCO3, dan SrCO3. Nah, selanjutnya ada tahap 5 atau bisa kita sebut kation golongan kelima atau golongan sisa, dimana dia ini tidak bereaksi dengan reaksi atau reagen dari atau dia itu tidak menghasilkan endapan gitu ya dari kation golongan 1 sampai 4. Nah, contohnya itu ada golongan kalium, natrium, mangan, dan amonium. Nah, selanjutnya ada pun reaksi spesifik. Nah, reaksi spesifik itu setiap kation dapat bereaksi gitu ya secara spesifik dengan reagen-reagen tertentu. Nah, reaksi spesifik tersebut ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kation yang terdapat dalam sampel, baik dalam analisis kualitatif yang bersifat identity confirmation maupun blank identification. Untuk selanjutnya, ada pun diskusi terkait reaksi spesifik kation golongan 1 yang akan dibahas. Sebutkan dan jelaskan reaksi spesifik kation golongan 1. Nah,
dimana dari golongan 1 itu contohnya ada Pb2+. Nah, dimana pada golongan 1-nya itu dia akan direaksikan dengan HCl. Nah, setelah direaksikan dengan HCl ini, dia akan membentuk endapan PbCl2 gitu ya, membentuk endapan yang berwarna putih. Nah, adapun Hg gitu ya, Hg2+, dia ini Hg+, dia ini ketika direaksikan dengan HCl, dia ini akan membentuk Hg2Cl2 endapan putih gitu ya, endapan yang berwarna putih. Nah, pertanyaan yang kedua ini, bagaimana sih cara membedakannya dari reaksi spesifik kation golongan 1 ini? Bisa kita lihat gitu ya, salah satu contohnya ada Pb2+ dengan Hg+, dimana Pb2+ ini tuh dia sedikit larut dalam air panas gitu ya, jadi dia tuh akan melarut ketika dilarutkan dengan air panas. Nah, sedangkan untuk Hg+ ini dia itu tidak akan larut gitu ya bila kita panaskan atau bila kita berikan air panas gitu. Nah, di antaranya juga ada diskusi reaksi spesifik kation golongan kedua, golongan ketiga, golongan keempat, golongan kelima gitu ya. Nah, terakhir gitu, dalam analisis kualitatif kation ini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar hasil analisis kualitatif yang kita lakukan itu akurat dan tidak terjadi kesalahan. Nah, yang pertama ini ada proses preparasi larutan uji. Tujuannya itu untuk mengubah sampel padat atau cair menjadi larutan yang dapat diuji dengan reagen gitu kan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan itu ada pelarutan yang sempurna gitu. Kita tuh harus memastikan semua senyawa ini terlarut sempurna dalam pelarut gitu ya. Jadi sampel itu harus terlarut sempurna dalam air gitu, misalkan si air ini sebagai pelarut gitu, agar reaksinya itu berlangsung secara merata. Nah, kita juga harus perhatikan larut murni gitu ya, seperti air. Nah, airnya itu harus air suling gitu, atau pelarutnya itu menggunakan HCl gitu. Dia itu harus bebas ion logam yang mengganggu gitu, karena ada beberapa ion logam yang dapat mengganggu dari pengujian gitu. Nah, ada juga cara mereaksikan gitu ya, dimana tujuannya itu untuk menambahkan reagen spesifik. Kita tuh mengidentifikasi kation berdasarkan reaksi yang khas, misalnya endapan, perubahan warna, kompleks. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam cara mereaksikan ini tuh, kita tuh harus menambahkan reagennya itu secara perlahan dan bertahap gitu. Jangan tiba-tiba langsung 1 mili gitu menambahkan reagennya, tapi kita harus menambahkan sedikit demi sedikit, misalkan tetes demi tetes gitu. Lalu kita juga harus menggunakan reagen yang tepat gitu. Jangan sampai reagen yang kita ambil ini misalkan ternyata dia itu di label ini, tapi ternyata begitu kita masukkan ke dalam, begitu kita reaksikan gitu, dia tuh kok tidak bereaksi gitu. Nah, kita tuh bisa jadi itu tuh bisa jadi bahwa reagen yang kita gunakan itu tidak tepat gitu. Mungkin dia tuh sudah terkena kontaminan atau terlalu encer apa bagaimana gitu. Nah, ada pula kebersihan dari peralatan dan reagen, di mana tujuannya itu untuk mencegah kontaminasi yang dapat memberikan hasil positif palsu atau negatif palsu dari hasil pengujian gitu. Karena jika begitu ya kita menyia-nyiakan waktu gitu ya, dan tenaga usaha dan sampel gitu, membuang-buang sampel atau reagen gitu. Nah, jadi kita tuh harus sebelum melakukan pengujian, kita tuh harus mencuci dulu peralatan yang akan digunakan gitu. Baik, mungkin yang dapat saya sampaikan sekian gitu ya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan perkataan gitu, atau masih banyak yang kurang dipahami dalam cara penjelasan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan materi yang dijelaskan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.